Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdarinanda Tristiawan, biasa dipanggil Rena dengan NIM 182221027. Di sini saya dari kelas B1 Mekanika Fluida akan menjelaskan tentang pengantar mekanika fluida di bagian pendahuluan. Baik, izinkan saya share screen secara langsung di sini tentang bahasan yang akan kita bahas. Untuk bahasan yang akan kita bahas ada di bagian pendahuluan. Nah, dalam mekanika fluida ini, mata kuliah mekanika fluida ini itu nanti bakal membahas banyak, terutama di sini ada nanti kita yang akan bahas yaitu ada pendahuluan, terus ada distribusi tekanan pada fluida, relasi integral pada volume kontrol, aliran viskos dalam saluran, lalu ada aliran melewati benda teredam, dan aliran kanal terbuka. Untuk Zoom kali ini, untuk video kali ini kita fokuskan membahas pendahuluannya. Dari definisi dan ruang lingkup mekanika fluida, lalu konsep fluida dan perbedaannya dengan benda padat, serta sistem satuan dan dimensi dalam mekanika fluida, lalu ada sifat dasar fluida seperti massa jenis, viskositas, tegangan permukaan, tekanan uap, dan nanti akan ada juga konsep tegangan dalam fluida, tegangan normal dan tegangan geser. Terus juga ada jenis aliran fluida seperti aliran laminar, apa tuh sama bedanya dengan aliran turbulen. Terus bedanya aliran kompresibel dengan inkompresibel. Nah, untuk lebih lanjutnya akan kita bahas bersama di sini. Hmm. Baik, akan kita bahas. Saya akan meminta ChatGPT untuk memberikan materi bahasan untuk poin-poin di bawah ini. Baik, dimulai dari definisi dan ruang lingkup mekanika fluida. Jadi mekanika fluida ini adalah cabang ilmu fisika dan teknik yang mempelajari perilaku fluida, di mana fluida itu ada zat cair dan gas dalam keadaan diam atau statis, juga dalam keadaan bergerak yang disebut dengan dinamis. Nah, ruang lingkup dari mekanika fluida sendiri, yakni nanti ada hidrostatis, hidrodinamika, aerodinamika, dan reologi. Untuk hidrostatis sendiri itu mempelajari fluida dalam keadaan diam, termasuk hukum Pascal dan hukum Archimedes. Lalu ada hidrodinamika, yaitu mempelajari fluida dalam keadaan bergerak atau dinamis, termasuk hukum Bernoulli dan persamaan kontinuitas. Lalu ada aerodinamika, yakni mempelajari pergerakan-pergerakan gas, terutama dalam penerbangan dan aliran udara. Lalu ada reologi, yakni itu studi tentang deformasi dan aliran fluida kompleks seperti lumpur dan darah. Lalu yang kedua, tentang konsep-konsep fluida dan perbedaannya dengan benda padat. Jadi konsep fluida ini adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Fluida itu bisa mencakup cairan dan gas. Jadi kuncinya di sini adalah zat yang dapat mengalir, gitu ya. Lalu perbedaannya apa dengan benda padat? Perbedaannya adalah kalau benda padat itu memiliki bentuk dan volume yang tetap serta mengalami deformasi kecil saat diberikan gaya. Sedangkan fluida itu tidak memiliki bentuk tetap, alias itu berubah-berubah, berubah-ubah, dan tetap mengalir menyesuaikan dengan wadahnya. Fluida juga mengalami tegangan geser, bahkan dengan gaya kecil. Sedangkan benda padat itu membutuhkan gaya besar untuk deformasi yang signifikan. Nah, itu adalah perbedaan konsep fluida dan benda padat.
Sedangkan untuk sistem satuan dan dimensi apa sih yang kita pakai dalam mekanika fluida ini? Yang biasa digunakan adalah kalau sistem internasionalnya atau satuan SI-nya itu ada panjang, meter, massa, kilogram, waktu, second, gaya atau newton, tekanan atau pascal ya. Lalu ada bisa pakai satuan Inggris ya, ini imperial, kayak panjang itu feet, massa, slug, waktu, second, gaya, pound force, atau LBF, lalu tekanan tuh PSI, seperti itu. Nah, untuk dimensi dalam mekanika fluida ini kan pastinya ada massa jenis, kecepatan, viskositas, dan tekanan. Untuk dimensinya ya, ini kalau massa jenis ya berarti ml pangkat min 3. Lalu untuk kecepatan LT pangkat min 1. Viskositas ml pangkat min 1, T pangkat min 1. Tekanan itu M L pangkat min 1, T pangkat min 1. Maksudnya gimana? Seperti yang kita tahu bahwa massa jenis itu rumusnya adalah rho per V. Di mana rho sendiri, massa jenis sendiri ini memiliki satuan eh, kilogram per meter kubik. Kilogram merupakan massa, jadi di sini M besar ini adalah menyatakan massanya. Lalu kilogram per meter kubik. Meter kubik itu adalah satuan panjang atau dimensi panjang. Jadi di sini ada L pangkat min 3 karena kilogram per meter kubik. Meter kubik jadi pangkat 3 ini karena per jadinya ada min 3-nya seperti itu. Dan sama seperti yang lainnya, ada satuan massa dan satuan panjang. Terus di sini ada T itu satuan waktu. Seperti itu. Lalu keempat, ada sifat dasar fluida, di mana yang pertama ada massa jenis, yakni massa persatuan volume fluida. Di sini memakai satuan SI, yakni kilogram per meter kubik, di mana massa jenis itu menggunakan rumus rho sama dengan M per V. Viskositas atau mu, ukuran ketahanan fluida terhadap deformasi geser. Kalau misalkan viskositasnya tinggi seperti madu, nah itu akan lebih sulit mengalir. Sedangkan viskositas rendah seperti air itu lebih mudah mengalirnya. Seperti yang kalau orang awam aja tuh melihatnya kalau madu kan agak lengket gitu ya dan agak kental. Kalau air itu lebih apa ya, cair gitu ya, lebih ringan gitu daripada madu. Jadi viskositas itu merupakan ukuran ketahanan fluida terhadap deformasi gesernya itu tadi. Terus yang ketiga ada tegangan permukaan, gaya persatuan panjang pada permukaan fluida yang disebabkan oleh kohesi antar molekul fluida. Lalu ada tekanan uap, tekanan di mana fluida ini mulai menguap pada suhu tertentu. Jika tekanannya itu turun di bawah tekanan uap, yang terjadi adalah kavitasi atau gelembung uap di dalam fluidanya. Lalu yang kelima, konsep tegangan dalam fluida. Tegangan normal, tegangan geser, sedangkan jika dibahas lebih lanjut, tegangan normal itu adalah gaya persatuan luas yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan fluidanya. Biasanya tuh berhubungan dengan tekanan. Jadi di sini bisa dituliskan rumusnya seperti ini ya. Delta sama dengan F per A. Lalu di sini ada tegangan geser atau torsi, gaya persatuan luas yang bekerja sejajar dengan permukaan fluida. Di mana ini tuh dinyatakan dengan hukum Newton untuk viskositas, yakni torsi sama dengan mu du per dy. Lalu fluida ideal itu tidak memiliki tegangan geser, sedangkan fluida nyata itu memiliki tegangan geser akibat viskositasnya. Yang keenam itu ada jenis aliran fluida, di mana tadi kita akan membedakan antara aliran laminar dan turbulen. Kalau laminar sendiri itu partikel fluidanya bergerak dalam lapisan sejajar dengan gangguan minimal. Terjadi pada bilangan Reynolds atau Re rendah. Kalaupun turbulen, itu alirannya tidak beraturan dengan vortex dan pusaran. Jadi ini tuh bisa terjadi di Re tinggi, bilangan Reynolds tinggi.
Nah, kriteria bilangan Reynolds itu apa sih? Jadi RE sama dengan rho V D per mu. RE kurang dari 2000 itu disebut aliran laminar, sedangkan RE lebih dari 4000 disebut turbulen. Jadi kalau misalkan 2000 kurang dari RE kurang dari 4000 disebut transisi. Seperti itu. Lalu yang kedua, perbedaan antara aliran compressible vs incompressible. Di mana kalau compressible itu merupakan perubahan densitas signifikan dalam aliran, yakni contohnya pada aliran udara pada pesawat supersonik. Yang kedua, incompressible merupakan perubahan densitas yang diabaikan. Biasanya berlaku untuk aliran cairan dan gas dengan kecepatan yang rendah. Nah, mungkin teman-teman, terutama aku juga ya, masih asing ya dengan bilangan Reynolds. Mari kita cari tahu teman-teman, apakah bilangan Reynolds itu? Itu bisa diterapkan dalam aliran laminar versus turbulence. Nah, ini. Jadi, bilangan Reynolds itu adalah besaran tak berdimensi yang digunakan untuk menentukan jenis aliran fluida seperti apakah fluida ini merupakan alirannya itu laminar, turbulen, atau dalam transisi antara keduanya. Nah, bilangan Reynolds ini dirumuskan sebagai RE sama dengan rho V D per mu. Atau bentuk lainnya tuh RE sama dengan VD per V. Per nu. Mohon maaf, per nu. Lalu di sini ada keterangannya sudah. Interpretasi bilangan Reynolds dalam aliran fluida itu membantu mengidentifikasi apakah fluida itu mengalir secara laminar ataupun turbulen. Jadi kalau misalkan RE-nya itu kurang dari 2000, partikel fluida bergerak dalam lapisan sejajar tanpa gangguan satu sama lain. Maksudnya kalau misalkan nanti hasil dari perhitungan ini ya, perhitungan menggunakan kedua rumus ini, bisa dipakai salah satunya ya. Jadi kalau misalkan hasilnya kurang dari 2000, maka disebut aliran laminar. Partikel fluidanya bergerak dengan lapisan sejajar tanpa gangguan satu sama lain, terus terjadi pada fluida dengan kecepatan rendah, namun viskositasnya tinggi. Contohnya, aliran darah dalam kapiler, aliran oli dalam pipa kecil, lapisan udara dekat permukaan sayap pesawat dengan kecepatan rendah. Lalu juga tadi selain dua itu ada laminar turbulen juga ada aliran transisi, yakni 2000 kurang dari RE kurang dari 4000. Jadi di antaranya ya. Jadi aliran transisi ini adalah zona campuran di mana ada aliran laminar dan turbulen. Alirannya tuh merupakan aliran yang tidak stabil, bisa berubah tergantung pada gangguan eksternalnya. Lalu yang ketiga ada aliran turbulen. Lalu yang ketiga ada aliran turbulen, yakni RE lebih dari 4000, di mana aliran turbulen ini alirannya tidak beraturan dengan vortex dan pusaran. Terjadi pada kecepatan tinggi atau viskositasnya itu rendah. Contohnya, ada aliran udara di belakang mobil yang bergerak cepat, aliran air di dalam sungai yang sangat deras, aliran gas dalam pipa industri pada tekanan tinggi, seperti itu ya. Lalu, apakah bilangan Reynolds ini dalam aplikasi bilangan Reynolds ini dalam kehidupan nyata apa aja? Contohnya di sini ada desain pipa dan saluran air. Lalu ada aerodinamika kendaraan dan pesawat. Lalu ada lingkungan dan meteorologi. Nah, jika aliran di pipa laminar maka hambatannya rendah, tetapi kapasitas transportasinya itu terbatas. Jika aliran di pipa turbulen dapat meningkatkan pencampuran, tetapi menyebabkan kehilangan energi lebih besar akibat gesekannya.
Jadi contohnya insinyur menggunakan area untuk menentukan ukuran pipanya ini eh, berapa sih gitu ya. Dan pompa yang optimal tuh seperti apa? Seperti itu. Lalu untuk aerodinamika kendaraan dan pesawat, desain bodi mobil atau pesawat itu dibuat untuk mengurangi turbulensi sehingga mengurangi hambatan udara dan meningkatkan efisiensi bahan bakarnya. Pada kecepatan tinggi ini, lapisan batas udara bisa berubah dari laminar ke turbulen, mempengaruhi daya angkat dan hambatannya. Lalu juga dipakai pada lingkungan dan meteorologi, contohnya aliran udara di atmosfer itu bisa bersifat laminar atau turbulen, itu bisa mempengaruhi adanya cuaca dan pola angin. Lalu ada arus laut yang dipengaruhi oleh RE yang berdampak pada pencampuran suhu dan nutrisi di laut. Nah, kesimpulannya, bilangan Reynolds itu merupakan parameter yang penting dalam mekanika fluida yang membantu menentukan apakah suatu aliran ini merupakan laminar, transisi, ataupun turbulen. Dengan memahami RE atau bilangan Reynolds ini, kita akan bisa merancang sistem fluida yang lebih efisien dalam berbagai aplikasi kehidupan, mulai dari pipa industri hingga aerodinamika pesawat. Seperti itu ya, teman-teman. Baik. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan pendahuluan atau pengantar mekanika fluida ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk stop share.